Tuhan, seberapa banyak saudara yang menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, boleh lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Oleh sebab itu bernyanyilah dengan penuh kebahagiaan di hadapan Tuhan, amin. Kita bernyanyi hari ini karena kita berbahagia, kita punya Tuhan yang luar biasa menyelamatkan saudara dan saya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Fisik kami memang lemah Tuhan, tapi kerinduan kami kuat. Sehingga di jam-jam istirahat ini kami perlu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tidak mensia-siakan setiap kehadiran anak-Mu. Engkau akan jawab pergumulan mereka. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk rumah tangga, terima kasih untuk ekonomi. Bahkan terima kasih untuk perjalanan iman sehingga kami boleh ada di gereja ini. Sebentar kami siap untuk dibangun dengan sabda firman-Mu. Sampaikan Roh Kudus dengan cara dan pemahaman yang sederhana. Kami siap untuk diberkati karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat siang, selamat beribadah. Ya. Saya tahu Anda rindu mendengarkan firman-Nya. Terbukti Anda datang jam 3. Saya kalau jadi jemaat belum tentu saya hadir jam 3, Saudara. Ya, tapi saya salut dengan niat Anda. Saudara, saya ingin memberikan oleh-oleh dan saya janji kepada jemaat sudah 2 minggu yang lalu. Baru saya laksanakan hari ini. Tentang seminar saya di Surabaya 2 minggu yang lalu.
becoming high value woman. Bagaimana menjadi perempuan yang bernilai. Ya, ya cuma saya nggak bisa membawakan semuanya. Karena di sana waktunya 3 jam. Di sini 40 menit Ibu. Tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Ya. Seminar itu dihadiri kurang lebih hampir 150 wanita. Prianya sedikit. Dan rata-rata umurnya 25 sampai 40. Hidup mereka baik, gaji mereka cukup tinggi. Tapi di sini saya akan mendasari lewat firman Tuhan. Di akhir seminar itu kita sama-sama menyimpulkan apa itu cinta. Dengar baik-baik. Cinta adalah sebuah kepercayaan. Setuju? Pada saat saya mencintai seseorang, saya menaruh kepercayaan sama dia. Dan pada saat saya dicintai oleh seseorang, saya diberi kepercayaan penuh. Karena itu cinta harus memperlakukan kepercayaan itu dengan jujur dan sebaik-baiknya. Amin. Nah, saudara, cinta itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Cinta yang bertanggung jawab adalah cinta yang rela mengikatkan dirinya dengan hukum. Sekali lagi, cinta yang bertanggung jawab adalah cinta yang rela mengikatkan dirinya dengan hukum. Dan yang jelas adalah pernikahan. Ada hukum Tuhan, ada hukum negara. Cinta itu tertib Bapak Ibu. Jadi cinta yang tertib tidak mudah membagi dirinya. Kayak virus amuba. Bagi cinta kemana-mana. Ya. Jadi cinta itu sebuah ketertiban dan tidak membagi diri. Dan cinta sejati yang sebenarnya tidak membuka ruang perpisahan. Pak, ada yang nanya. Buat apa menikah kalau nggak punya cinta? Ya siapa yang suruh? Saya bilang. Karena sekarang ini banyak orang tanpa cinta menikah. Tapi banyak juga orang yang cinta tanpa pernikah. Jadi berhati-hatilah teman-teman semua. Kalau Anda mulai mencintai, Anda mulai dicintai, Anda bergerak dalam ruangan kepercayaan. Cuman itu aja definisinya. Saudara, saya ingin memberikan nama-nama perempuan dan saudara pilih Anda suka yang mana, ya. Yang pertama ada perempuan yang namanya Sarah, istri Abraham. Yang kedua, ada perempuan yang namanya Maria, ibu Yesus. Yang ketiga, ada perempuan namanya Esther yang akan saya bahas. Yang selanjutnya ada perempuan namanya Hagar, bapaknya Ismail, ibunya Ismail. Dan yang terakhir ada perempuan namanya Bathsheba. Seandainya saudara dilahirkan kembali, diciptakan ulang, saudara mau jadi yang mana? Tolong jawab saya. Ada Sarah, ada Maria, ada Esther, ada Bathsheba, ada Rahab. Saudara kira-kira mau diciptakan jadi siapa? Dan waktu saya tanyakan ini, mereka memilih salah satu. Cuman dodolnya, kenapa mereka tidak mau milih jadi diri sendiri? Benar kan? Hidup itu jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Sarah kalau ngelihat ibu-ibu di sini, kepingin jadi Anda, saudara. Sedangkan Anda kepingin jadi Sarah. Sekali lagi, wanita yang sejati adalah wanita yang punya nilai, yang siap menjadi dirinya sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Amin. Ya, siap menerima dirimu,
Siap mencintai dirimu sendiri? Saudara, begini ya. Cinta itu datang dari orang lain. Bisa pergi dan datang kapanpun juga. Betul kan? Karena itu Anda nggak bisa menghentikan dari mana datangnya, kapan perginya. Tapi kalau seandainya cinta itu pergi, yang tetap bersama Anda adalah dirimu sendiri. Setuju Bapak Ibu? Ya. Cinta pulang pergi. Datang pergi. Dia datang seenaknya. Dia pergi seenaknya. Dia tinggalkan Anda. Tapi yang tetap menyertai Anda adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Saya mau tanya, kenapa Anda mencintai orang lain? Pertama, saya mencintai orang lain karena saya punya harapan orang itu akan mencintai saya dan saya dibahagiakan. Betul? Sampai di sini? Ya. Tapi waktu Anda dicintai, Anda hidup dalam kontrol dan kendali orang lain. Karena itu berhitunglah. Jadi sekali lagi, cinta itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, saya akan mengawali perempuan masa kini itu gimana? Ya. Saudara, sejak zaman dulu, wanita itu dijejelin, dicekokin oleh orang tua. Wanita itu harus punya sikap menunggu. Benar? Ada anak muda datang sama saya. Om, saya itu suka dia, tapi gimana caranya ya? Ya gampang, kamu datang kasih tahu, gue suka sama lu. Loh, selesai kan? Kok lewat doa, lewat puasa, muter-muter yang gak karu-karuan gitu loh. Tapi dia jawab saya, Om Pengki, tapi saya kan perempuan. Ini masalah yang saya bahas. Wanita itu terjebak di tengah penantian. Dia menanti seseorang datang dan menyatakan cintanya. Dan kadang-kadang kita teruskan. Walaupun cinta seperti itu enggak saya inginkan. Jadi sekarang kalau Anda ingin becoming high value woman. Bukan menunggu. Tapi mengusahakan. Gini konkretnya. Waktu Anda menunggu. Ada seorang pria datang mencintai Anda. Anda berpikir, dia akan menafkahi saya. Saya hidup di dalam kecukupan. Tapi kadang-kadang kita terpaksa menjual harga diri saya. Untuk menjalani sebuah kecukupan. Dan banyak terjadi Bapak Ibu. Perempuan tidak boleh menunggu. Bukan zamannya. Supaya lebih konkret gini. Yang belum menikah tentunya ingin mencari pria. Pertama ganteng, baik, ya, punya banyak duit. Betul kan? Tapi pria yang tipe gitu jumlahnya sedikit, sis. Jumlahnya sedikit. Jadi jelas Anda nyarinya sulit. Tapi bisa ketemu kan Pak Pengki? Oh bisa. Tapi kalau toh nanti Anda ketemu dengan pria seperti itu, belum tentu pria itu suka sama Anda. Oke? Lebih repot nggak Mas? Repot. Nah, daripada menunggu yang ganteng, terus punya duit baik, dan kemudian ketemu Anda nggak dapat, mendingan Anda mengusahakan dirimu sendiri. Amin. Wanita kekinian bukan menunggu. Wanita kekinian adalah wanita yang mampu mengusahakan, mencukupkan dirinya sendiri. Saya enggak ngajar ibu-ibu berontak sama suami. Enggak. Ya.
Nah, di dalam seminar itu ada kekonyolan, ada kelucuan. Saudara tahu, pria seperti apa yang sekarang disukai cewek-cewek? Itu saya syok. Pria yang disukai cewek-cewek itu yang perutnya ada. Lu kan mitos saya langsung bubar. Jadi teman-teman gak usah nge-gym, gak perlu six pack, gak laku lu sekarang. Terus saya nanya, Mbak, kenapa Anda senang dengan perut gendut? Gemesin, Om. Hah? Tuhan Yesus, gemesin. Ini gak masuk akal tapi bisa saya terima. Karena menurut mereka, ini tidak semuanya, diambil rata-rata ya. Laki-laki yang six pack itu duitnya tipis. Menurut survei mereka. Kedua, hobi selingkuh. Kalau perut gendut, itu kebanyakan jujur. Tapi yang gak jaminan kalau jujur. Makanya kalau duduk gak usah di gini-giniin. Gendutin aja. Sekarang wanita suka kok. 15 tahun yang lalu. Pria seksi adalah pria gundul. Benar kan? Contohnya Telly Savalas. Jadi kesukaan wanita ini selalu berkembang. Jadi saya juga aneh juga ya. Jangan sampai Anda menunggu kecukupan untuk dinafkahi seseorang. Dan harus menjual keberhargaan. Anda hidup dalam ketergantungan. Dari 150 wanita, penghasilan mereka di atas 20 juta. Muka cakep, Bu. Nah, cewek itu tergantung dua hal. Kita semua punya teman yang artinya relationship. Ya, bagaimana seorang cewek atau perempuan harus membangun relationship? Saya jelaskan. Yang pertama, jangan memberi akses kepada sembarang orang. Oke? Yang kedua, perempuan-perempuan muda, jangan buang-buang waktu untuk chatting. Setuju? Buang waktu untuk cari Tuhan dan khususnya cari duit. Gitu aja sudah. Yang ketiga, saudara kalau lewat bandara ya, ada papan putih gede dari kain. Tulisannya apa? Available. Siapapun bisa pakai. Karena belum ada yang isi. Nah, jadi cewek itu jangan gantungi karton di sini. Ini available, ini bisa dipakai. Hati-hati. Jangan memberikan akses kepada orang yang bukan spesial untuk hidup Anda. Oke? Godaan banyak, Bu, godaan. Dan pemenang itu adalah orang yang menang terhadap godaan. Jadi perempuan itu dibatasi oleh dua. Yang pertama, akses. Yang kedua, batasan. Ya. Itu yang coba saya sampaikan, karena batasan itu perlu. Jangan minta antar jemput kepada cowok laki-laki yang bukan cowok spesialmu. Ya. Awalnya dari antar jemput. Lama-lama habis antar jemput masuk rumah, saudara. Jangan terlalu mudah, apalagi cewek-cewek Kristen, memberikan akses kepada semua orang. Oke? Jaga putri-putri Anda. Gak usah kasar. Dibangun kesadarannya. Lewat rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Nah baik, sebelum saya melanjutkan, ayo kita bangkit berdiri. Kita bahas satu sosok wanita yang luar biasa. Terdapat dalam kitab Esther.
Perhatikan. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Raja ini suaminya Ratu Wasti. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada menteri-menterinya, nggak usah saya sebut, yakni ketujuh sida-sida, orang kepercayaan yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok parasnya. Yang terakhir, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Amin. Silakan duduk. Di sini siapa yang namanya Wasti? Wasti ini biasanya dipakai orang Jawa, saudara. Ternyata dia juga nama Yahudi. Perhatikan ayat pertama, saya jelaskan ya. Juga Wasti posisinya ratu. Gak main-main. Sekarang banyak perempuan ratu ketoprak. Iya kan? Posisi ratu itu gila, Bu. Mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros suaminya. Ini wanita masa kini. Suami pesta sendiri, istri bikin pesta sendiri. Benar gak sekarang? Suami senang sendiri, istri senang sendiri. Itulah dunia modern. Ya. Tapi kita harus bisa mengendalikan. Ayat yang ke-10. Naik lagi satu, tolong. Posisi ratu enggak main-main. Ester 1 ayat 10. Pada hari yang ke-7. Jadi orang-orang jet set dan sosialita ini kalau pesta enggak 1 hari, Bu. 7 hari 7 malam. Ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur. Anggur itu wine, saudara. Kalau Anda diundang pesta ke tempat orang-orang yang high class. Itu wine-nya per botol antara 2 sampai 10 juta. Dan mereka menghamburkan puluhan sampai ratusan botol. Ketika raja riang gembira karena minum wine ya, bertitahlah baginda kepada bawahannya. Apa titahnya? Ayat yang ke-11. Di sini menarik, saudara. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok parasnya. Saudara, elok sama cantik itu beda. Daud itu Alkitab ngomong, dia elok, pipinya kemerah-merahan. Emang dia suka pakai aksesori kemerah-merahan? Enggak. Dia elok. Elok itu 3 kali lipat cantik, Bu. Ya. Raja cuma minta gini, tolong suruh Ratu Wasti bawa pakai mahkota, jalan di hadapan teman-temanku. Susah enggak, saudara? Dia istri sah, dia ratu, dia kaya, dia populer, dia elok.
Apa susahnya kayak jalan di atas catwalk? Bener kan? Semua perempuan kepingin pamer diri, saudara. Tapi anehnya Wasti menolak. Inilah pertanyaan yang coba kita pikirkan. Kenapa dia menolak? Raja-raja begitu melihat Wasti, itu sempoyongan bu, saking cantiknya. Dia nggak salah, dia punya hak kok. Tapi kenapa dia tidak mau? Satu, karena dia punya harga diri. Amin. Jadi hati-hati. Istri itu bukan untuk dipamerkan. Saya tahu pria itu kalau sudah gandeng wanita cantik, dia punya kebanggaan. Walaupun itu bukan istri. Ya. Tanya semua pria. Ya, kalau yang digandeng wanita cantik, waduh, itu punya harga tersendiri, punya kebanggaan tersendiri. Tapi walaupun Wasti ini suka pesta, tapi dia punya prinsip hidup. Aku bukan barang pameran. Aku bukan Gucci dari dinasti Ming. Dia tahu posisinya. Dengar Bapak Ibu, posisimu adalah porsimu. Kalau posisimu jenderal, pasti porsi gajinya lebih baik daripada letnan. Benar kan? Jadi orang yang menempati posisinya dan dia tahu porsi hidupnya, itu dia juga tahu. Tapi akibat tindakannya, raja marah, dia geram. Kalau dibanding jalan cuma 10 menit, daripada dicerai, dia kehilangan fasilitas. Termasuk goblok enggak Wasti? Sudah. Buat Anda Wasti goblok enggak? Wasti sepintas kelihatannya goblok. Tapi di mata saya, dia wanita yang tahu siapa dirinya. Amin. Para puan-puan di sini, engkau harus tahu siapa dirimu. Engkau itu makhluk mulia. Amin. Mulai berpikir, nanti saya jelaskan lebih lanjut saudara. Ya. Dan akhirnya Wasti diusir. Dia kehilangan kekayaan. Dia kehilangan kemewahan. Dia kehilangan ratu. Yang diincar oleh wanita. Pesan saya. Cinta adalah sebuah kepercayaan. Pegang itu. Dan pertahankan itu. Engkau wanita yang punya harga diri. Engkau wanita yang punya prinsip. Tapi saya kan gak cantik. Sudah gak cantik, gak punya harga diri, kan jadi sampah, saudara. Jangan ngomong begitu di hadapan saya. Saya bukan artis Pak Pengki. Justru Anda jelek, sisa yang punya harga diri. Lah kalau sudah jelek, harga diri nggak ada, sisanya punya apa? Gitu loh. Ya. Tapi baik. Sebelum saya memutarkan multimedia, dia Wasti adalah orang yang berani resiko. Dia tahu saya makhluk Tuhan. Saya tahu saya punya suami raja juga karena Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, pribadiku lebih berharga. Saudara duduk aja ya. Kalau tadi saya ajak berdiri, mau berdiri atau duduk? Baca 9 ayat. Loh, kalau duduk ngantuk, berdiri aja. Yang gak kuat berdiri, duduk aja. Jadi rame ini ruangan saudara. Ada duduk, berdiri, duduk. Ya. Tapi oke lah. Tolong Amsal 31. Istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya, ia lebih berharga dari permata. Saudara perhatikan satu kata. Cakap sama cakep itu beda. Cakep itu bicara fisik ya, mukanya nyedot, tutur bahasanya.
wanita, satu hal. Hiduplah dalam kebenaran, bukan pencitraan. Amin. Satu hari saya diundang teman saya menikah di mana? Hotel Mulia. Saya kan gak ada mobil, ya numpang aja sama teman saya. Karena waktunya masih 20 menit. Ntar kalau masuk dulu dipikir kita rakus. Ya. Pesta belum mulai sudah ngelihat makanan. Saya gak mau, saya duduk di mobil sama teman saya. Di sebelah kanan parkir Suzuki tahun berapa ya? Udah catnya nggak tahu, cat aslinya apa. Rupanya dia juga menghadiri pesta yang sama. Begitu dia keluar, saya perhatikan Bu. Kalau nutup pintu, dobrak. Tuhan. Terus jalannya setengah ngangkang, selendangnya ke sini. 10 menit kemudian, di sebelah kiri saya, jadi saya lebih jelas kan. Parkir BMW Sport. Itu perempuan yang keluar nutup pintu kubra kayak nutup pintu kandang ayam gitu. Cakep orangnya Bu. Nah yang naik BMW Sport ini kalah cakep menurut saya. Tapi caranya nutup pintu dan jalan anggun Bu. Nutupnya pelak, gak ada suaranya Bu. Wih gila ini lulusan John Robert Power ini. Jalannya lenggak-lenggok kayak di atas ubin, satu ubin. Kenapa? Yang sana lebih cantik. Nutup pintu kayak nutup kandang kambing. Sedangkan ini kalah cantik. Sopanya pelek gitu. Materi mempengaruhi perilaku. Setuju gak? Sekali lagi, hati-hati wanita. Materi akan mempengaruhi perilaku. Padahal perilaku adalah wujud iman kita. Jadi hati-hati. Kalau tertawa jangan ngejebrak kayak pintu kehilangan engsel gitu. Wah, oh Tuhan Yesus. Ini kalau di rumah gimana ini? Duduk di tempat umum. Jangan kaki dinaikin, gue mau sambit aja sama ketepel itu. Ini emaknya ngajar apa sih? Oke, sekarang bebas. Tapi hukum tetap berlaku. Restoran ini milik orang banyak Bu. Jadi istri yang cakap itu tangguh, tangkas, pintar. Akan mendapatkannya. Ia perhatikan lebih berharga dari permata. Padahal banyak wanita lebih menghargai berliannya daripada dirinya. Aneh kan? Ya. Anda itu jauh dari harga sebuah permata. Naik lagi yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya. Istri-istri saya mau tanya. Anda kalau pergi terus suamimu tuh sebentar-sebentar telepon, marah enggak? Sering telepon dia, baju kuning ini. Oh Tuhan Yesus tolong. Orang nakal itu enggak usah ditelepon. Ditelepon 1000 kali kalau mau nakal, nakal. Cintai, kasihi, serahkan kepada yang Maha Kuasa. Oke? Risih kalau diteleponin Pak. Perhatikan, hati suaminya percaya. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Ini orang Jawa ngomong sejak dia nikah sama itu, rezekinya terus naik Pak Pengki. Jadilah perempuan yang memberikan keuntungan kepada suami. Jangan setelah nikah sama ibu, suamimu pelan-pelan bangkrut. Main gesek, main belanja terus. Ini istri cakep. Mampu mengendalikan nilai-nilai konsumeristis. Ini ada anak muda kok. Setiap ketemu saya mengeluh. Pak saya sudah gak tahan lagi Pak. Gak tahan Pak. Kartu kredit saya sudah selesai itu. Masih numpuk utang. Ada istri yang begitu. Ini gue gesek kepalanya ntar.
Jangan. Suami itu cari duit bisa ribut di jalan, Bu. Bisa berkelahi, dimaki atasan, di rumah dimaki istri. Tolong kasihanilah kaumku. Amin. Saya minta tolong dengan hormat ibu-ibu. Ya. Ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini enggak usah saya jelaskan. Naik lagi, masih kurang 8 ayat. Pekerjaannya apa? Ia mencari bulu ketek. Enggak, saudara. Dia mencari bulu domba untuk dibuat benang. Nah kalau dia cari bulu ketek, ini perempuan nganggur, Bu. Petan-petan sama tetangga. Ngomongin suaminya. Akhirnya terbentuklah barisan sakit hati keluar masuk kampung. Itu kan kacau dong. Nanti lain kali saya bahas laki-laki. Kalau saya cuma bahas perempuan gak adil kan? Ya, oke gantian Bu. Dan senang bekerja dengan tangannya. Carilah wanita yang suka bekerja. Dengar ya, saya kasih tahu istri-istri, sekarang suamimu usahanya bagus, duitnya banyak. Terus kalau besok Tuhan panggil, Anda siap melanjutkan ekonomimu? Anak masih kecil, butuh susu, butuh uang sekolah. Ya, tolong istri-istri pikirkan nasihat saya. Lanjut lagi ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, bukan kapal kecil loh. Kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Artinya apa? Wanita berpikirlah panjang. Wanita itu hobinya sindir menyindir. Wanita itu kalau lihat perempuan lewat, ada aja komentarnya. Walaupun gak kenal, dia cuma lewat, saudara. Udah kaki gede, kayak roknya cekak lagi. Kayak Batman begitu. Ini gak kenal, saudara. Bisa dikomentarin. Ayo, jangan jadi perempuan reaktif, tapi jadilah perempuan kreatif. Bukan saling ngerasani, saling memberdaya. Saya melihat ya, wanita itu paling gak bisa kalau ada wanita lebih cantik dari dia. Setuju? Mukanya gak enak langsung. Manyun. Sampai saya tegur istri saya waktu masih hidup. Muka lu itu sejatinya gimana sih? Sebentar bulat, sebentar kotak, sebentar senyum. Jangan, Bu. Muka itu punya rezeki masing-masing. Keren kan? Ya. Oke, kita naik lagi ayat 15. Ia bangun kalau masih malam. Ia bangun kalau masih malam. Saudara pergi ke kantor, istrimu tidur, pulang kantor tambah tidur. Capek gak saudara? Ya, ada istri begini angkat tangan, ayo. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Anak belum pergi sekolah, mama masakin. Kasih di perut tromel itu tempat makanan untuk anak-anak ke sekolah. Gak ada istri kuno, istri modern, saudara. Ya, dan membagikannya tugas kepada pelayannya. Ini perempuan yang pandai mengelola dan memanage rumah tangga. Amin. Ya, ini baru saya berkatin ini. Bapaknya teman saya. Jadi kalau manajemen keuangan Anda seperti apa? Istri yang pegang semuanya atau istri cuma sekedar dapat uang belanja? Kalau manajemen saya, istri saya penuhi plus lebih. Ya, saya laki tanggung jawab, saudara. Plus lebih. Kenapa Pak Pengki? Kok enggak semua keuangan diserahkan istri? Waduh, itu menyakitkan Bapak Ibu.
Kalau uang saya semuanya sama istri, saya kepingin beli sepatu. Doa puasa dulu Bu, ke Gunung Salak nanti saya. Bener gak Rik? Bisa doa puasa saya. Gini, kenapa wanita itu selalu nelpon suami sih? Jangan salahkan istrimu. Karena semua wanita punya sifat ingin terhubung. Setuju ibu-ibu? Ya. Keinginan terhubung itulah yang tidak bisa dikontrol. Tapi ada laki yang juga hobinya nelpon istri Bu. Laki goblok kayaknya itu. Ya, manajemen. Ayat 16, tinggal 3 ayat lagi. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, perhatikan, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Istri, engkau harus pinter investasi. Amin. Sekali lagi, sisihkan uang belanjamu untuk investasi. Buat apa Pak? Beli berlian ya, suka-suka mulah duitmu. Tapi kalau suami kekurangan uang, Anda bisa jadi penolong. Ya, saya mau tanya, situ yang beliin anting-anting, kalung berlian siapa? Suamimu kan? Saya enggak mendoakan. Tapi kalau satu hari si Koko ini kekurangan duit, Anda mau kasih kalung itu untuk dipakai suamimu? Jadikan duit? Yang benar, jangan pencitraan kebenaran. Ayo ibu-ibu, kalau suamimu butuh duit, Anda punya giwang, punya apa? Tolong dia. Bener gak? Iya. Nah suami kalau punya duit, kasih. Mau beli mutiara kek, mau beli batu karang kek. Terserah. Ya. Jadi manajemen investasi harus ditangani oleh seorang istri yang cakep. Ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Orang biasanya kalau duit kurang, udah ikat pinggang dulu lah. Istri yang mampu menderita, mampu dan mau. Selanjutnya ayat 18, kita mau selesai. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ini istri yang punya usaha sendiri Bu. Siapa di sini istri yang juga punya usaha sendiri? Angkat tangan. Ya, bantu suamimu. Gini. Kalau ada seorang suami selalu menuntut dengan performan istrinya yang sibuk, jabatannya tinggi. Buat saya laki gitu kurang intelektual Bu. Banyak istri bekerja bukan karena kekurangan duit. Tapi itu karier dan passionnya, amin. Biarin aja, gak apa-apa. Cuma ibu-ibu, kalau Anda punya penghasilan lebih tinggi, jangan merendahkan suami, amin. Suami itu posisinya imam. Nah ini repotnya. Anda mau ngelawan, robek aja firman Tuhan. Ya. Hai istri, hormati suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Jadi nggak salah istri punya usaha. Tapi jangan sampai nggak punya waktu sama suami. Ayat 19 masih ada lagi atau loncat? Ya 27. Ini terakhir. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Kalau Anda ke tempat kepresidenan, di situ ada asisten yang mengurusi rumah tangga negara. Ibu ini dipercaya loh, pegang keuangan. Ya, kelola sampai tanggal 30. Biasanya tanggal 15 habis, Pak. Entar gua nanya, dia marah. Satu hari saya masih ingat, sudah lama.
Saya nanya sama istri saya. Sorry ya, saya nggak ngedaprus Bu. Tapi istri saya setiap bulan saya kasih lebih Bu. Saya tahu. Satu hari saya nanya. Duitnya kurang berapa? Ngamuk Bu. Lu nggak percaya? Gua ini nanya bro. Kalau kurang tak tambahin. Tapi gara-gara emosi, gua jadi pelit Bu. Nggak usah. Mati lu sana. Kita mau nambah. Kenapa sih ibu-ibu ditanya duitnya lebih apa? Kenapa harus tersinggung? Tuh suami nanya bener-bener. Perempuan jangan gampang tersinggung. Amin. Ya, komunikasi yang baik. Nah, perhatikan mengawasi perbuatan rumah tangganya. Dia berkuasa sebagai asisten rumah tangga kepresidenan. Yang terakhir, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi wanita, jangan malas. Saya kadang-kadang kalau ada retreat gereja Bu, ya ke pulau, kemana, ke Bali. Saya sidak. Itu kamar ibu-ibu itu lebih resek dari kamarnya laki. Saya cek, orangnya sudah keluarkan. Waduh BH kemana, celana dalam kemana. Gila, ini siapa yang punya kamar ini? Enggak boleh begitu. Bangun pagi, rapiin tempat tidurmu. Amin. Buat tempat tidurmu bau wangi terus. Sederhana, laki itu sederhana. Laki itu kalau sudah diladenin kayak kebu goblok Bu. Sudahlah gampang membuat laki jadi kebu goblok itu gampang. Penuhi tugasmu sebagai istri. Hargai, hormati. Ya, spiritualnya selesai. Sekarang kita melihat sekulernya gimana sih. Para wanita harus melakukan. Silakan Rick, kita dengerin lagunya dulu. Ya. Becoming high value woman. Bagaimana menjadi wanita yang punya nilai. Tidak diremehkan oleh laki-laki. Yang pertama, klik. 3 ini harus dimiliki. Bukan hanya beauty dan sikap yang baik, tapi otak harus cerdas wanita. Ya, brain, beauty, behavior yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yesus. Naik yang kedua, klik. Ternyata cantik itu tempat terbawah. Tempat yang agak atas adalah reputasi dan nama baik Anda. Yang ketiga adalah intelektual, bibit, bebet, bobot. Baru yang terakhir, yang paling tinggi dari seorang wanita adalah karakter. Oke, kita naik lagi. Perhatikan ya. Pak Peggy, itu di tengah kok ada pertanyaan. Saya mau tanya, di antara 3 titik, value, cantik, dan status sosial, Anda punya yang mana? Baik, Anda cantik, tapi nggak punya status sosial. Apalagi nggak punya nilai. Anda punya status sosial, keluarga kaya, plus cantik, tapi nggak punya value. Tanda tanya. Apalagi kalau saudara nggak punya 3-tiganya, ya kan? Value nggak punya, cantik kagak, status sosial juga kagak. Terus gimana kita bro? Ya, oke, kita naik sekali lagi. Saudara, ini tipe-tipe perempuan, ya. Saudara boleh cek dirimu. Wanita tipe alfa. Ini wanita agak arogan. Sering jadi rockstar.
Ya, penampilannya, waduh, gila-gilaan. Tapi ada lagi wanita yang tipenya beta. Beta ini adalah wanita yang bisa diandalkan. Ini cakap, saudara, bisa diandalkan. Ma, utangku masih kurang 200 juta. Dia yang ngurus, saudara. Tapi banting aja kalau punya laki gitu. Yang ketiga, ada wanita tipe Gama. Tipe Gama ini perempuan pinter, tapi gak suka nonjolin diri, saudara. Ya, Anda tipe mana? Tipe yang keempat adalah Omega. Omega ini lurus, polos, kadang-kadang childish, kekanak-kanakan. Yang keempat, tipe Delta. Delta ini orangnya rileks, kalau kerja fokus, dan dia menebarkan damai, Bu. Sebetulnya lagunya bukan ini, Rick. Lagunya Emerson Grace, saksofon, ya. Dan yang terakhir adalah Sigma. Sigma ini adalah perempuan misterius. Wah, ini keren. Ada laki-laki yang suka perempuan misterius. Karena jiwanya petualangan, Pak. Ya. Oke, naik lagi. Kita mau selesai. Tadi saya katakan apa? Relationship. Oh, suara musik sebelah. Baru nggak saya. Ini kalau kebanyakan ngurusin wanita yang ini. Musik sebelah gua kagak tahu, gua marah sama situ. Jadi hati-hati, jangan mudah membiarkan orang lain memasuki kehidupanmu. Kalau dia bukan spesial, amin. Yang kedua, jaga batasan wanita, jaga batasan. Ya, perilaku, sikap, kepribadian itu dijaga. Kita naik lagi, klik. Nah, perhatikan. Yang dicari pria sekarang adalah perempuan yang mandiri. Kedua, wanita yang berpendidikan. Dan ketiga, wanita yang berkualitas. Sekaligus bisa menginspirasi. Saya mau tanya suami-suami ya. Anda kalau lagi di kantor kepingin pulang gak nemuin istrimu? Sering? Oh, ini baru, ini cinta, Bu. Berikan tepuk tangan lagi, gak apa-apa. Saya dulu waktu punya anak perempuan, saya di kantor, di tengah pekerjaan, kepingin pulang. Bukan ngelihat istri, ngelihat anak. Sebetulnya salah. Kalau sudah punya anak, kita lebih mencintai anak kita tuh salah, Pak. Karena apa? Nanti anak kita besar, dia ninggalin rumah. Bener kan? Kamar saya sekarang sudah kosong. Yang ada makhluk satu itu, Bu, yang sering berkelahi sama saya. Ke dapur, ketemu lagi. Kamar tamu, ketemu lagi. Capek kan? Dan banyak suami istri itu anak itu jadi jembatan. Bener kan? Suami tidur di atas, istri tidur di bawah. Si mama emosi. Kasih tahu papamu. Pergi jangan lama-lama. Naik ke lantai 3. Papanya ngomong, kasih tahu, gua pergi nanti. Turun lagi. Lama-lama anak lu mati, Bu. Banyak kan? Anak merupakan jembatan. Enggak boleh. Sebelum ada anak, ada istri dulu. Teorinya saya tahu. Ngelakoni kagak bisa. Ya. Oke, naik lagi. Kita mau selesai. Apa artinya value? Value itu vital. Dia merupakan tonggak bagi kepribadian seorang wanita. Yang kedua, adorable. Di Indonesia ini banyak perempuan cantik, tapi sulit menampilkan dirinya menjadi menarik. Ya, adorable itu menawan, saudara. Kalau baby itu cute banget gitu loh.
Yang ketiga, laki mendatangkan rezeki, kata Amsal. Yang keempat, unik. Makanya para wanita gak usah niru orang lain. Tetanggamu rambut coklat, rambutmu hitam, biarin, gak usah jadi coklat. Oh tren Pak, gak perlu. Ya. Yang terakhir, eksis. Keberadaan seorang istri dirasakan oleh keluarga. Amin. Oke, naik lagi. Kita mau selesai. Nah, perempuan ini harus punya 3L. 3L apa? Long life learner. Belajar terus sampai tua. Yang kedua, ini bahaya. Love bombing. Saudara pernah dulu kasmaran atau gandrung sama orang lain? Nah, kasmaran inilah yang saya sebut love bombing. Di situ nalar mandek, saudara. Oh pokoknya dia. Nggak bisa. Cinta itu harus pakai logika. Jatuh cinta gampang. Merawat cinta sulitnya minta ampun. Ya, ibu-ibu tetap jaga penampilan. Oke? Kalau enggak suamimu nanti lari loh. Tolong dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya apa? Learn or earn. Bekerja itu belajar, belajar itu sambil bekerja. Ini perempuan harus punya ini. Naik lagi satu. Kita mau selesai. Seorang perempuan harus sehat. Saya mau ngomong. Sorry ya, saya nggak mendoakan. Bapak-bapak, kalau satu hari istrimu Tuhan izinkan terkena kanker, terus payudaranya dipotong, apakah Anda tetap mencintainya? Woi, dengerin woi. Terus cari payudara yang lain. Bertobat, gue bilang. Amin. Dan ini banyak kejadian ini. Enggak boleh. Susah senang kita temenin sampai Tuhan panggil. Itu cinta tertib. Saudara. Healthy, wealthy, kecukupan, dan pretty. Pretty ini bukan hanya cakep, menarik, cantik, ya komplit lah. Dan punya keyakinan di dalam Tuhan. Mungkin masih ada 1-2 lagi, klik. Nah ini terakhir. 5 in your self-love. Sebelum engkau bisa mencintai orang lain, cintailah dirimu terlebih dahulu. Saudara bisa menerima dirimu kalau ngaca. Tuhan terima kasih, gue cantik, gue cakep. Walaupun aslinya jelek. Gitu loh. Saya terima. Saudara. Yang pertama. Anda harus tahu kelemahan, kelebihan Anda, menariknya Anda di mana. Yang kedua. Hati-hati dengan akses dan batasan. Yang ketiga. Wanita di dalam bertindak. Kontrol emosi Anda. Wanita itu emosinya sangat tidak terkontrol. Dulu waktu istri saya belum tua-tua banget, masih muda ya. Kadang-kadang gak ada sebab manyun bu. Gak ada sebab kelakuannya gak enak. Akhirnya saya tanya, kenapa sih? Dia ngomong begini, lu tahu gak gue lagi mens? Oh Tuhan Yesus, kenapa tiap bulan gue korban mens? Tapi ya itulah, saya harus menghargai. Ya sekarang saya ngerti. Yang keempat, bukan saling menyindir, bukan saling menjatuhkan sesama perempuan. Tapi saling memberdayakan, saling membangun. Yang terakhir, jangan gampang berputus asa. Tuhan memberkati Anda. Ya anak kecil ini ngucapin terima kasih. Thanks Opa for this lesson. Ya kita bangkit berdiri. Saya ingin nyanyikan satu lagu. Entah Anda pernah tahu enggak, tapi lagunya enak. Main di apa? Ya oke. Kalau bukan kasih